Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Masya Allah, alhamdulillah semua sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Kali ini dalam pelajaran fikih ya, kelas 2 semester 1. Tetap semangat ya anak-anakku. Meskipun kita tidak berjumpa ya, kalian belajar di rumah bersama ayah ibu. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kali ini kita akan belajar hal-hal yang sunnah dan makruh di dalam sholat. Ya, coba siapa di antara kalian yang tahu artinya sunnah di dalam Islam? Masya Allah, betul sekali. Sunnah artinya segala sesuatu yang jika kita tinggalkan tidak berdosa, tapi jika kita kerjakan akan mendapat pahala. Ya, coba perhatikan di buku kalian halaman pertama. Ada gambar apa ayo? Betul, itu makanan yang sudah tersaji. Dan gambar, iya, orang sedang meletakkan tangannya di pinggang. Betul. Apa hubungannya ya dengan pelajaran kita kali ini? Ya, kita akan belajar juga perbuatan yang dimakruhkan di dalam sholat ya. Ya. Apabila kalian sedang sholat, ya sebaiknya tidak melakukan perbuatan yang dimakruhkan atau dibenci, karena perbuatan itu dapat mengurangi kesempurnaan sholat kita, ya. Apa saja ya perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan dalam sholat? Pertama, mengangkat pandangan kita ke langit atau ke atas, ya. Itu adalah termasuk pandangan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang-orang yang diancam akan dirubah kepalanya dengan binatang jika melakukan tindakan tersebut ya. Atau kita memejamkan mata kita ya, tidak melihat ke langit, ke atas, tapi kita pejamkan mata. Ya, itu juga makruh. Karena sunnahnya ya, ketika sholat kita itu mengarahkan pandangan kita kemana? Ya, ke tempat sujud. Betul sekali. Ya, yang kedua, di buku kalian halaman kedua ini ya nak ya, meletakkan tangan di pinggang seperti gambar di halaman pertama tadi ya. Ya, itu adalah salah satu hal yang dimakruhkan dalam sholat. Sunnahnya bagaimana ketika sholat? Ya, kita letakkan telapak tangan kita, ya, telapak tangan kanan kita di atas punggung telapak tangan kiri. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, yuk coba dibaca anak-anakku yang soleh dan soleha. Iya, menoleh atau melirik kecuali bila diperlukan ya. Sebaiknya dalam sholat kita tidak disibukkan dengan melihat sesuatu yang tidak ada gunanya ya, seperti melihat-lihat kemana ya, ada gambar apa di depan ya, itu kita hindari. Yang keempat, melakukan tindakan yang sia-sia. Contohnya apa? Ayo, ada yang pernah melakukan tindakan sia-sia dalam sholat? Nah, seperti apa ya? Menggaruk-garuk misalnya, atau nah, kalau menggaruk-garuk itu dalam satu rukun sholat itu dilakukan lebih dari 3 kali itu,
bahkan bisa membatalkan sholat ya nak ya. Iya. Contoh lain, apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu nekleki tangan ya, tangannya pegel terus diperketek-perketek gitu. Ya, itu melakukan tindakan yang sia-sia, sebaiknya kita hindari. Perbuatan yang dimakruhkan dalam sholat yang lain, yang kelima adalah menyapu kerikil ketika hendak melakukan sujud ya. Ya, kalau hanya sekali itu tidak mengapa ya. Tapi kalau setiap kali akan sujud kita sapu tempat sujud kita, itu makruh hukumnya ya. Kemudian yang keenam, ya, selalu menutupi mulut kita ya. Mulutnya itu ditutup rapat-rapat ya. Kalian tidak dalam membaca bacaan sholat itu tidak menggerakkan mulut ya. Sunnahnya itu kita gerakan mulut kita baca sekeras yang bisa kita dengar dengan telinga kita ya. Ya. Kemudian yang ketujuh, sholat saat makan sudah terhidang, sedangkan kalian merasa lapar ya. Ini dimakruhkan dalam sholat ya. Contoh, jika ibu sudah menghidangkan masakan, harum sekali masakan ibu. Nah, saat itu terdengar azan ya, mau segera melaksanakan sholat atau makan dulu? Ya, sebaiknya makan terlebih dahulu ya, apalagi jika kalian merasa lapar. Kemudian yang kedelapan, menahan buang air kecil atau besar. Ini menahan BAB, BAK ya. Juga menahan buang angin atau kentut ya anak-anakku. Jika anak-anakku misalnya di sholatnya rakaat yang kedua ingin kentut, ya lepaskan saja ya, jangan ditahan, diikhlaskan saja ya. Nanti kita berwudu lagi dan sholat lagi ya. Ketika kita menahan itu bisa mengakibatkan banyak keburukan ya, tidak baik untuk kesehatan kita dan juga itu mengurangi kekhusyuan kita dalam sholat ya. Betul. Jadi setan itu memang mencari celah dalam sholat ya, selalu mencari celah. Ada setan yang namanya khonzab ya, ini diberikan spesialisasi untuk mengganggu kita di dalam sholat kita ya. Nah, jangan mau diganggu oleh khonzab ini ya, termasuk ketika ingin kentut ya. Yang ke-10, menahan kantuk yang sangat. Nah, ini kalau ngantuk sekali ya tidur dulu atau kita segera berwudu lagi ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, itu tadi beberapa hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat ya. Semoga kita bisa menghindarinya ya. Kalian sudah tahu, semoga nanti bisa kita hindari, dan semoga kedepannya sholat kita bertambah baik, bertambah khusyuk ya, sehingga sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan ke Ustazah, boleh disampaikan ya. Demikian dari Ustazah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.